Bab 1282 gunakan kekuatan sebanyak yang diperlukan 1. Yuan Cheng mencibir dan berkata, apa maksudku? Jelas sekali aku pikir dia tidak cocok untuk tugas pembersihan. Bukankah alam bela diri surgawi tingkat keempatnya tampak konyol? Kau, ki sejati Wang Tong menghilang, dan dia hampir kehilangan kesabarannya. Wang Tong, kamu terlalu temperamental. Keponakanku hanya mengatakan sebuah fakta. Alam bela diri surgawi tingkat keempat memang masih muda dan belum berpengalaman. Tidak cocok baginya untuk keluar. Seorang tetua dengan pelipis putih menyentuh janggutnya dan tertawa. Wang Tong tidak dapat memikirkan apapun untuk dikatakan saat melihat mereka berdua mengincar Yang Chen. Pada saat ini, sebuah suara indah terdengar, Yuan Fei, Yuan Cheng, kata-kata kalian tidak masuk akal. Tugas bersih-bersih memang penting, tetapi mendapatkan pengalaman bagi generasi muda juga penting. Apa yang salah dengan Yang Chen, penerus sekte wilayah utara kita, yang pergi mencari pengalaman? Yang Chen melihat ke arah pembicara dengan rasa ingin tahu dan mendapati bahwa dia adalah seorang gadis muda yang berdiri di samping Su Yao. Dia tampak muda dan cantik. Namun, penampilan bisa menipu. Kekuatannya telah mencapai puncak alam bela diri surgawi, dan dia pasti telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Tentu saja Yang Chen berterima kasih karena dia memihaknya. Fu Yueying, kau membantu Yang Chen hanya karena kau mengincar Su Yao. Yuan Cheng membalas ketika mendengar istilah penerus baru. Fu Yueying menjawab dengan serius, Yuan Cheng dan Yuan Fei, aku tidak tahu apa yang salah dengan kalian berdua hari ini. Tapi ingat, kami secara pribadi meminta Kaisar He Tan agar Su Yao bergabung dengan tim, dan Kaisar Hua Wu menyetujui Yang Chen. Jika kau punya nyali untuk bicara omong kosong di sini, mengapa tidak pergi dan berhadapan langsung dengan kedua kaisar besar itu? Saat menyebut kaisar besar, keduanya kehilangan kesabaran dan langsung layu. Mereka melotot ke arah Fu Yueying untuk mendapatkan kembali mukanya. Fu Yueying tidak takut sedikit pun, dan Wang Tong berterima kasih padanya, terima kasih atas bantuanmu, Nona Yueying. It's a small matter. We're from the same Northern Territory sect, and we should unite against our enemies during this cleaning task. Besides, Su Yao and I have been close, and she has a good relationship with Yang Chen. How can I just stand by while they speak ill of him? Fu Yueying sighed with a smile, her voice as pleasant as her name. Yang Chen quickly expressed his gratitude, thank you, Senior Yueying. Haha, Yang Chen, I've been trying to talk to you for a while now. But now that I've helped you, I really don't like the way you address me. Have you ever seen a girl who likes being called senior? If you really can do it, just call me, Sister Yueying. I'll be happier than being called senior. Fu Yueying glared at Yang Chen unhappily. That's right, we've told you to change your address before, but did you listen? Kai Chi met in within the eight extremities flowing river space. Fu Yueying called them her words, but Yang Chen called them help but feel a little embarrassed. He could only say, I apologize for the disrespect. In this way, after exchanging a few more words, Yang Chen and Fu Yueying became more acquainted. Afterward, Yang Chen called and helped but inquire about the other seniors of Changlin Peak. Seniors, who exactly are Yuan Cheng and Yuan Fei? It seems like they're deliberately targeting me. Junior Peak Master, we will then dare call ourselves as seniors. We don't know if they're specifically targeting you, but Yuan Fei and Yuan Cheng are indeed tyrants of Yunhu Peak. An elder named Zhu Kai from Changlin Peak sighed. His strength was similar to Wang Tong's, both of them at the peak of heavenly martial realm. Oh, tyrants. Yang Chen was stunned. Yes, it's mainly because Yuan Fei's strength has reached the peak of heavenly martial realm, and has also Emperor He Tan's envoy, favored by the Emperor. Naturally, he's arrogant and unruly at Yunhu Peak, unmatched by Anyone. So when he has conflicts with other peaks, sect leader He Tan turn a blind eye. No one dares to provoke him with He Tan's support. The other two also chimed in. But Yuan Fei is too arrogant. Yang Chen frowned. If it weren't for him cultivating Yuan Cheng, Emperor He Tan wouldn't favor him so much. But Yuan Fei has indeed trained an ape called Yuan Cheng. This Yuan Cheng is a true genius. In about 200 years, has reached the ninth level of heavenly martial realm. He was once regarded as He Tan's successor, just like you, Junior Peak Master. Even before you entered the heavenly martial realm, his prestige remained high. But after you entered, his prestige decreased a lot. Wang Tong continue. Yuan Cheng selama ini selalu merepotkan. Baru setelah menjadi tetua dia bisa menahan diri sedikit. Apa bedanya dia denganmu, Junior Peak Master? Dalam beberapa tahun kultivasi, kamu telah mencapai level keempat dari Heavenly Martial Realm. Bukan hal yang mustahil bagimu untuk mencapai apa yang telah dia capai dalam 200 tahun dalam 100 tahun. Zhu Kai berkata dengan marah. Yang Chen menghela nafas pelan. Jelas bahwa puncak Changlin bersatu dan berdiri bersama. Sebagai perbandingan, puncak Yunhu berbeda. Sama seperti Yuan Fei dan Yuan Cheng yang berbicara sebelumnya, tidak ada seorang pun dari puncak Yunhu yang mendukung mereka. Sekarang, Yang Chen memiliki pemahaman lebih baik melalui kata-kata Zhu Kai.
Tidak heran Yuan Cheng menyimpan dendam, mungkin merasa bahwa Yang Chen telah mencuri pusat perhatiannya. Itu bisa dimengerti. Sebelum dia, Yuan Cheng telah mencapai tingkat ke-9 alam bela diri surgawi dan diangkat sebagai penatua. Status dan kekuatannya meningkat secara signifikan dan bahkan dianggap sebagai penerus Hetan. Namun, begitu dia muncul di tempat kejadian, semua gelar ini dialihkan kepadanya, dan akan aneh jika Yuan Cheng senang akan hal itu. Namun, setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, temperamen Yuan Cheng masih cukup picik, secara terbuka menyimpan dendam terhadap anggota sekte yang sama. Hal ini membuat Yang Chen sangat tidak senang. Akan tetapi, karena masalah tersebut telah berlalu, Yang Chen tidak akan mengungkitnya lagi, dan hanya menunggu sambil berjalannya waktu. Tak lama kemudian, orang-orang dari puncak Baihe telah tiba. Kaisar Jinsi juga ada di sini. Yang Chen melihat bahwa puncak Baihe telah mengirim 9 orang, hanya 3 orang lebih banyak dari puncak Changlin. Masyarakat dari ketiga puncak bersorak kegirangan menyambut kedatangan para anggota puncak Baihe. Demikian pula, Kaisar Hetan dan Huawu juga menyambut Kaisar Jinsi. Ketika 3 kaisar agung berkumpul, mereka berdiskusi sebentar sebelum mengerahkan tekanan dahsyat, menyebabkan semua murid dari 4 puncak menjadi sangat gugup. Sekarang semua orang dari 4 puncak sudah ada di sini, mari kita bicarakan tugas pembersihan. Pemimpin Sekte Hetan berbicara dengan sungguh-sungguh, saya yakin Anda sudah memahami beberapa informasi dasar mengenai tugas pembersihan, jadi saya tidak akan membahasnya secara rinci. Yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa begitu Anda memasuki ruang lingkup pintu verifikasi Dao, bunuh sebanyak mungkin budak Dao untuk mendapatkan kunci sebanyak mungkin. Wajah beberapa kaisar agung semuanya sangat serius. Itu bukan lelucon. Kunci yang diperoleh terkait dengan kemungkinan verifikasi Dao mereka begitu mereka memasuki aula bukti. Tidak ada dari mereka yang berani mengabaikan tugas ini. Bab 1283 Bakat pada pandangan pertama. Tentu saja, saat kau membunuh budak Dao, kau juga harus memastikan keselamatanmu sendiri. Area di dekat pintu verifikasi Dao jauh lebih besar dari yang dapat kau bayangkan. Sekarang saatnya untuk membersihkannya, berbagai kekuatan kemungkinan akan campur tangan, dan terlibat dalam konflik tidak dapat dihindari. Pada saat itu, 4 puncak sekte wilayah utara kita harus menjaga persatuan dan bekerja sama melawan kekuatan eksternal. Sambil memastikan keselamatan kita sendiri, semakin banyak fragmen kunci yang dapat kita peroleh, semakin baik. Kaisar Agung Jinsi berkata dengan tangan di belakang punggungnya. Kaisar Agung Huawu melanjutkan, Jinsi memberikan pernyataan yang bagus. Para pemimpin sekte dan Jinsi telah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Selanjutnya, Kaisar ini ingin menyampaikan beberapa patah kata. Kekuatan para budak Dao bervariasi, dan kalian akan mengetahui secara spesifik setelah berada di dalam. Jangan meremehkan kekuatan para budak Dao. Hanya itu yang ingin disampaikan Kaisar ini. Setelah selesai berbicara, Hetan mengangguk, baiklah, kau harus ingat apa yang kami bertiga katakan. Ini adalah tugas terpenting yang kami berikan kepadamu selama puluhan tahun. Kau bukan anak-anak lagi, kau tahu untung ruginya. Pemimpin sekte, sudah waktunya, kata Jinsi. Kalau begitu, ayo berangkat, Hetan mengangguk perlahan. Maka, sekte wilayah utara berangkat dalam prosesi besar. Yang Chen mengikuti tim, dan perjalanan itu tidak terlalu lama atau terlalu singkat. Butuh waktu 12 hari bagi tim untuk berhenti. Tempat mereka berhenti berada di depan pegunungan luas yang melengkung seperti naga besar dan tertutup kabut. Dari luar, mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalam pegunungan itu. Yang Chen penasaran dengan pemandangan pegunungan itu, tetapi karena dia tidak dapat melihat apapun secara spesifik, dia kehilangan minat. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke beberapa pasukan yang telah tiba di depan pegunungan itu. Sekte wilayah utara bukanlah yang pertama tiba. Yang Chen memperhatikan bahwa Sekte Lingnuzong, Sekte Gunung Zen, dan Sekte Divisi Laut semuanya telah tiba. Sekte wilayah utara mereka sebenarnya adalah yang terakhir datang. Sekte wilayah utara, kalian terlalu lambat, kata suara berat dari Sekte Gunung Zen. Pembicaranya adalah seorang pria kekar dengan tubuh tinggi dan sebilah pisau pendek yang diikatkan di punggungnya, memancarkan aura yang ganas. Yang paling penting, pria ini tampaknya adalah pemimpin Sekte Gunung Zen, dan ketika dia berbicara, semua anggota sekte mendengarkan dengan penuh hormat, tanpa ada yang keberatan. Siapa dia? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Itulah pemimpin Sekte Zen Mountain Sect, bernama Zhang Qihe, yang juga dikenal sebagai Kaisar Yuan Shan. Kekuatannya sebanding dengan pemimpin sekte kita, dan mereka berdua berasal dari era yang sama. Mereka telah bertarung satu sama lain berkali-kali di masa lalu, jadi Kaisar Yuan Shan dan pemimpin sekte kita tidak akur. Itu juga sebabnya sekte wilayah utara kita jarang berinteraksi dengan sekte Zen Mountain, jelas Wang Tong. Namun kali ini, 4 sekte telah bersekutu, jadi sekte Gunung Zen seharusnya tidak akan menimbulkan masalah, bukan?
Zhu Kai menambahkan. Saat mereka berdiskusi, He Tan memimpin tim untuk mendarat dari udara, menghadapi pertanyaan Kaisar Yuan Shan. He Tan dengan tenang menjawab, meskipun kami datang agak terlambat, keluarga kerajaan dan dua sekte binatang iblis belum tiba. Bahkan jika kami datang lebih awal, itu tidak akan membuat perbedaan apapun. Tepat seperti yang dikatakannya, Kaisar Yuan Shan tampaknya tidak berniat menimbulkan masalah. Mendengar kata-kata He Tan, dia mendengus dan segera mengalihkan pandangannya ke Ling Nuzong. Menurutku, Hua Zongzu, kitab suci tertinggimu seharusnya sudah selesai sekarang. Kau jelas yang terbaik dalam perhitungan, jadi mengapa menunggu keluarga kerajaan dan dua sekte binatang iblis tiba? Mengapa tidak masuk saja sekarang? Kaisar Yuan Shan adalah orang yang pemarah dan langsung bertanya pada Ling Nuzong. Hua Wanru sedang duduk bersila di atas bola giok, dan bahkan ketika sekte wilayah utara tiba, dia bahkan tidak melirik mereka. Ketika Kaisar Yuan Shan bertanya kepadanya, dia tidak dapat menghindarinya, jadi dia hanya menjawab dengan tenang, bertahun-tahun yang lalu, pertempuran besar terjadi di pegunungan Pingyang ini, dan saya yakin saudara Yuan Shan masih mengingat detailnya. Pertempuran itu disebabkan oleh distribusi yang tidak merata. Jika kita masuk lebih dulu dan pasukan lain mengetahuinya, pertempuran besar lainnya kemungkinan akan terjadi. Apakah Anda benar-benar berpikir empat sekte kita dapat memperoleh manfaat dari itu? Hua Zongzu ini adalah salah satu talenta paling luar biasa di daerah ibu kota pusat dalam beberapa tahun terakhir. Dikatakan bahwa dia mencapai tahap Spirit Plate hanya dalam 300 tahun dan kemudian menyempurnakan level kultivasinya lebih jauh. Bahkan pemimpin sekte kami agak waspada terhadapnya. Rumor mengatakan bahwa dia adalah salah satu penerima manfaat terbesar dari Proof Hall. Sayangnya, dia masih kalah dengan permaisuri abadi saat itu, dan verifikasi daonya akhirnya gagal. Zhu Kai menjelaskan kepada Yang Chen, mengira dia tidak menyadarinya. Yang Chen mengangguk sambil berpikir, tetapi pikirannya lebih terfokus pada wanita bernama Hua Wanru. Sudah bertahun-tahun berlalu. Bertahun-tahun. Akhirnya dia melihat wajah dan sosok yang sangat dia benci lagi. Melihatnya membuat gigi Yang Chen terkatup dan tinjunya mengepal. Hua Wanru, Hua Wanru. Ketiga karakter itu terus terngiang di benaknya saat ia mengingat adegan Hua Wanru mengkhianatinya di masa lalu. Ia tidak akan pernah melupakan momen itu. Namun, dia segera tenang. Dia sudah berhadapan langsung dengan iblis hatinya, jadi bahkan jika dia berhadapan dengan Hua Wanru lagi, dia bisa tetap tenang. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih jauh dari lawan Hua Wanru, dan tidak perlu baginya untuk bernegosiasi dengannya sekarang. Namun saat Yang Chen hendak mengalihkan pandangannya, Hua Wanru sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba pandangannya tertuju padanya. Pandangan ini membuat Yang Chen langsung mengerutkan kening. Saat Hua Wanru menatapnya, ada sedikit keterkejutan di matanya. Namun, dia dengan cekatan menyembunyikannya, sehingga sulit bagi siapapun untuk mendeteksi apapun. Keduanya saling menatap, tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Dalam sekejap, Yang Chen mengerti. Dia bisa melihat bahwa Hua Wanru mungkin menebak identitasnya hanya dengan tatapan ini. Bagi seorang master kultivasi, petunjuk apapun tidak akan diabaikan. Mungkin dia mulai menghitung nasibnya melalui kitab suci tertinggi saat reputasinya menyebar ke 36 wilayah timur. Itu akan menjelaskan mengapa dia menangkap Mei Xiuying sejak awal. Hua Zongzu, apa ini? Ekspresi He Tan berubah tidak bersahabat saat dia melihat Hua Wanru menatap tajam ke arah Yang Chen. Dia masih ingat Yang Chen pernah mengatakan bahwa dia memiliki beberapa keluhan dengan Ling Nuzong. Sekarang sepertinya Yang Chen telah menyinggung seseorang yang penting. Hua Wanru tidak mengatakan apa-apa. Semakin pendiam dia, semakin semua orang merasa gelisah. Baru setelah beberapa lama dia mengangkat alisnya sedikit, ekspresinya masih setenang biasanya. Dia hanya menjawab pertanyaan He Tan, tidak ada. Aku mendengar bahwa sekte wilayah utaramu telah menghasilkan seorang keturunan kekaisaran bernama Yang Chen. Hari ini, aku dapat melihat bahwa dia benar-benar memiliki bakat yang luar biasa. Itu tidak berlebih. Bab 1284 Siapa bebannya? Mendengar pujian Hua Wanru, banyak orang terkesiap karena heran. Hua Wanru sebenarnya memuji penampilan luar biasa seseorang, yang mana cukup tidak biasa. Ketika permaisuri biasanya memuji orang lain, dia biasanya memuji bakat dan kekuatan mereka, bukan penampilan mereka. Mungkinkah pemimpin sekte Hua menyukai Yang Chen ini? Diam, jangan konyol, permaisuri tidak akan menoleransi sikap tidak hormat, dan pemimpin sekte Hua adalah makhluk surgawi. Yuan Cheng, yang menyaksikan kejadian ini, merasa sangat malu. Meskipun ia luar biasa dan menerima banyak penghargaan, ia merasa sulit untuk menerima banyak pujian dari Kaisar Agung. Mengapa Yang Chen terus-menerus menerima pujian dari Kaisar Agung lagi dan lagi? Jika hanya Kaisar Agung Sekte Wilayah Utara, itu tidak akan seburuk ini. Namun, sekarang bahkan Hua Wanru dari Ling Nuzong memuji Yang Chen, membuat orang-orang sulit untuk duduk diam. Bisikan-bisikan itu semakin keras, dan bahkan He Tan pun menjadi bingung dengan pujian Hua Wanru. Namun, dia merasa senang dan berkata perlahan, terima kasih, pemimpin Sekte Hua, atas kata-kata baikmu.
Yang Chen, kamu belum berterima kasih kepada pemimpin Sekte Hua atas pujiannya. Yang Chen dengan tenang menjawab, Yang Chen berterima kasih kepada pemimpin Sekte Hua. Tidak apa-apa, Hua Wanru menjawab sebelum menutup matanya dan tidak berkata apa-apa lagi. He Tan memperhatikan bahwa tidak ada banyak kesopanan dalam ungkapan terima kasih Yang Chen terhadap Hua Wanru, bertanya-tanya mengapa karena Yang Chen biasanya sangat memperhatikan kesopanan. Apa yang terjadi hari ini? Namun dia tidak berkutat pada hal itu. Yang Chen tidak benar-benar percaya bahwa Hua Wanru tidak punya niat jahat padanya. Dulu, Hua Wanru dikenal suka menipu. Kalau tidak, dia tidak akan tertipu olehnya. Wanita ini hanya memberi ruang untuk dirinya sendiri di dalam hatinya dan orang lain. Hanya ini penilaiannya terhadap Hua Wanru. Akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa dia memprovokasinya daripada memujinya. Meskipun aku tidak menunjukkan tanda-tanda itu, kitab suci Hua Wanru dapat menyimpulkan beberapa detail tentang kehidupanku sebelumnya dan diriku. Dengan demikian, dia dapat menentukan bahwa aku adalah Yang Chen yang dikenalnya. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Aku harus berhati-hati mulai sekarang. Begitu saja, meskipun Yang Chen dan Hua Wanru tidak mengatakan apa-apa lagi, kata-kata mereka menimbulkan banyak diskusi. Kaisar Agung dari 4 sekte mulai mendiskusikan situasi tersebut. Pasukan elit dari semua pihak berkemah di sini, masing-masing mengamati kekuatan pihak lain, tanpa berniat memasuki pegunungan Pingyang segera. Mereka melakukan hal itu dengan mempertimbangkan keadilan, karena wilayah tengah tidak secara eksklusif dimiliki oleh salah satu dari 4 sekte. Yang Chen mengamati dengan saksama kekuatan sekte lainnya. Ada sedikit perbedaan antara sekte wilayah utara dan sekte divisi laut, sedangkan sekte Gunung Zen sedikit lebih lemah. Sebagai perbandingan, sekte Ling Eve lebih kuat daripada 3 sekte lainnya. Baik dari segi kuantitas maupun aspek lainnya, Ling Nuzong tampaknya memiliki keunggulan. Yang Chen terkadang tidak bisa tidak mengagumi Hua Wanru atas kebangkitannya menuju kekuasaan. Dibandingkan dengan sejarah panjang 3 sekte lainnya, kebangkitan Hua Wanru tidak ada bandingannya. Namun sekarang, dengan Ling Nuzong menjadi kekuatan dominan di antara 4 sekte, tampaknya mereka mulai menentang keluarga kerajaan. Ini adalah bukti kemampuan Hua Wanru. Sayangnya, Yang Chen dan Hua Wanru ditakdirkan menjadi musuh. Yang Chen, aku lihat kau sangat khawatir dengan berbagai kekuatan di sini. Sekarang kau mengerti kekuatan musuh kita. Setelah kita masuk, bahkan orang sepertimu bisa menyeret kita ke bawah, kau mengerti. Sebuah suara mengejek tiba-tiba terdengar. Orang yang berbicara adalah Yuan Cheng. Yuan Cheng tidak senang ketika mendengar pujian Hua Wanru tadi, dan sekarang dia menemukan kesempatan untuk langsung berteriak pada Yang Chen, seorang petarung tingkat 4 alam bela diri surgawi di lingkungan seperti ini akan menjadi beban. Kita harus menghadapi musuh dalam pertempuran sambil juga menjagamu. Sungguh merepotkan. Yuan Cheng menggelengkan kepalanya. Wang Tong berkata dengan dingin, Yuan Cheng, apakah Master Puncak Junior kita menjadi beban atau tidak, itu bukan urusanmu. Bahkan jika dia menjadi beban, kami akan melindunginya. Apa urusanmu? Jadi kamu mengakui bahwa Junior Peak Mastermu adalah beban. Yuan Cheng tertawa terbahak-bahak. Wajah Wang Tong menegang, dan dia hendak marah ketika Yang Chen melambaikan tangannya dan berkata, Penatua Wang Tong, tidak perlu kehilangan kesabaran. Apa, Yang Chen, apakah menurutmu aku bersikap tidak masuk akal? Yuan Cheng menatap Yang Chen dengan mata menyipit, bertanya-tanya apa yang bisa dia katakan. Yang Chen menjawab perlahan, Yuan Cheng, masih belum jelas siapa yang menjadi beban karena kita belum memasuki pegunungan Pingyang. Aku hanya berharap saat kita masuk, kamu benar-benar dapat memenuhi syarat sebagai elit. Apa, kau masih berpikir kau bukan beban? Yuan Cheng sangat marah, tidak dapat memahami dari mana Yang Chen mendapatkan kepercayaan diri untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Seorang yang hanya seorang Heavenly Martial Realm tingkat keempat, berani mengatakan bahwa ia bukan beban. Yang Chen berkata dengan tenang, Yuan Cheng, kekuatan alam bela diri surgawi tingkat keempat yang kumiliki tidak akan dianggap cacat dimanapun. Hanya kau yang terus mengoceh tentang hal itu. Aku yakin ini seharusnya menjadi fakta. Kau, Yuan Cheng terdiam sesaat. Benar saja, di usianya yang masih sangat muda dan sudah berada di alam bela diri surgawi tingkat keempat, Yang Chen punya banyak alasan untuk bangga. Yang Chen, yang sekarang berada di atas angin, berkata dengan dingin, lagi pula, aku tidak pernah disebut beban sejak bergabung dengan Sekte Wilayah Utara dan berpartisipasi dalam acara-acara besar. Jika berdasarkan kekuatan kita saat ini, aku menantikan penampilan saudara Yuan Cheng di Pegunungan Pingyang. Sepertinya prestasimu di masa lalu membuatmu merasa puas. Baiklah, Yang Chen, aku juga menantikan penampilanmu di Pegunungan Pingyang. Yuan Cheng mencibir, dan dengan lambaian tangannya, dia kembali ke perkemahan puncak Yunhu. Melihat ini, Wang Tong menggertakkan giginya dan berkata, Yuan Cheng benar-benar menjijikkan. Yang Chen menjawab, abaikan saja dia tidak bisa berbuat apa-apa pada kita. Wang Tong juga merasa khawatir di dalam hatinya, meskipun Yuan Cheng berbicara dengan kasar, dia ada benarnya Yang Chen mungkin memang menjadi beban di Pegunungan Pingyang.
Tapi bagaimana dengan itu? Yang Chen masih difavoritkan. Apapun yang terjadi, dia harus melindungi Yang Chen. Saat ia sedang asyik berpikir, tiba-tiba, sebuah ledakan keras terdengar di langit, diikuti oleh aura yang mencengangkan yang menyapu ke bawah. Semua orang mendongak dan melihat bahwa itu adalah api yang luar biasa yang telah berubah menjadi awan, jatuh dari langit. Segera setelah itu, orang-orang dapat melihat tim tersebut terbungkus dalam awan api. Binatang esensi api. Itu adalah kelompok binatang roh api. Yang Chen sekarang dapat melihat dengan jelas, dan setelah melihat kelompok binatang roh api, matanya menyipit, dan ekspresinya menjadi semakin serius. Jika pertemuan dengan Hua Wanru masih membuatnya bisa tetap tenang, kemunculan klan binatang esensi api membuatnya sulit baginya untuk tetap tenang. Kakak perempuannya masih berada di tangan binatang esensi api. Bab 1285 100 bunga mekar. Aku tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana keadaan adikku. Ketika aku pertama kali memasuki wilayah ibu kota pusat, aku tidak benar-benar memiliki kesempatan. Namun sekarang aku berada di pegunungan Pingyang, aku seharusnya memiliki kesempatan untuk menyelidiki dari binatang roh api ini. Yang Chen diam-diam merencanakan dalam benaknya. Aku akan kesampingkan Tao Slave untuk saat ini. Setelah memasuki pegunungan Pingyang, aku harus mencari kesempatan untuk menangkap beberapa Fire Spirit Beast. Mengambil risiko seperti itu tidak dapat dihindari, aku hanya bisa berharap Kaisar Lin Guang dan Bai Yudi dapat menemukan beberapa bukti tentang binatang roh api. Dalam hal itu, binatang roh api tidak akan punya tempat untuk bersembunyi di wilayah ibu kota pusat. Dengan begitu, akan jauh lebih mudah bagiku untuk menyelamatkan adikku. Selama tombak pembunuh dewa ada di tanganku, binatang roh api tidak akan berani menyakiti adikku. Pikir Yang Chen dalam hati. Kedatangan binatang roh api telah membuat 4 sekte waspada. Pertama, hubungan antara 4 sekte dan klan binatang roh api tidak baik, lagi pula, manusia dan binatang iblis pada dasarnya berbeda. Kedua, selain binatang roh api, klan Serigala Tu juga telah tiba, seperti yang diharapkan. Ketika klan Tu Wolf tiba, awan penuh pasir dan debu berkumpul, dan ketika mendarat, debu beterbangan ratusan kaki sebelum akhirnya mengendap. Meskipun binatang roh api itu jelek, mereka masih bisa ditoleransi. Namun, klan Serigala Tu memberikan kesan yang menjijikkan. Mereka tampak tidak berbeda dari serigala biasa, tetapi mereka berdiri tegak, kaki depan mereka lebih panjang dari lutut mereka, dan cahaya merah di mata mereka serta air liur di mulut mereka membuat orang merasa mual. Tuan muda, meskipun 4 sekte adalah sekutu, mungkin ada konflik sesekali setelah masuk, tetapi tidak akan terlalu keras. Namun, kita harus waspada terhadap binatang roh api dan klan Serigala Tu. Terutama klan Serigala Tu, mereka terkenal dengan kanibalisme, mereka biasa memakan orang hidup-hidup. Banyak orang yang hilang di wilayah ibu kota pusat dikaitkan dengan klan Serigala Tu. Kita harus berhati-hati saat bertemu dengan 2 klan binatang iblis ini. Wang Tong khawatir, takut Yang Chen akan menghadapi masalah. Melihat kekhawatiran Wang Tong, Yang Chen mengangguk dan berterima kasih kepadanya, terima kasih atas pengingatnya, tetua Wang Tong. Keempat sekte tersebut tidak bersahabat dengan kedua klan binatang iblis tersebut, sehingga saat kedua klan tersebut datang, keempat sekte tersebut hanya melakukan salam resmi dan tidak banyak bicara. Semua orang mengira bahwa dengan kedua faksi utama hadir di wilayah ibu kota pusat, keluarga kerajaan mungkin akan tiba berikutnya, dan kemudian mereka secara alami dapat memasuki pegunungan Pingyang. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah kekuatan baru tiba di tempat kejadian. Tidak dapat dikatakan itu adalah kekuatan baru karena ini adalah kekuatan yang sangat dikenal oleh Yang Chen, kekuatan dari 42 daerah barat. Alasan kami katakan itu adalah pasukan dari 42 daerah barat adalah karena semua pasukan teratas dari 42 daerah barat secara mengejutkan telah berkumpul di sini pada saat ini. Itu keluarga Bai dari 42 kabupaten barat. Dan Sekte Dong Huang dan Sekte Tao Kekaisaran dari barat juga telah tiba bekerja sama dengan keluarga Bai. Bai Yudi tidak ada di sini. Bai Yudi adalah petarung terkuat di barat. Tanpa dia, daya tangkal barat tidak akan sekuat ini. Saat semua orang berdiskusi, Kaisar Yuan Shan berkata dengan marah, saya bertanya kepada keluarga Bai, apa niat kalian? Pegunungan Pingyang ini, mengapa kalian membawa 42 kabupaten barat ke sini? Apa, Kaisar Yuan Shan, ketika seluruh balai pembuktian Tao dibuka, semua orang mendapat bagian, ketiga kaisar dari keluarga Bai kita ikut berpartisipasi. Untuk pembukaan kedua ini untuk membunuh budak Tao, apakah menurutmu hanya kalian orang-orang di wilayah ibu kota pusat yang dapat menghitung tanggalnya, dan kami orang-orang di 42 daerah barat adalah orang-orang bodoh? Balai pembuktian Tao adalah harta karun bagi seluruh umat manusia, jadi mengapa kami tidak bisa datang dari wilayah barat hanya karena kalian orang-orang dari wilayah ibu kota pusat terlibat? Bai Wei dan Bai Zhang muncul dan berkata pada saat yang sama. Kaisar Yuan Shan tidak tahu bagaimana harus menanggapi, tetapi memang, rencana awal mereka tidak memperhitungkan bahwa 42 daerah barat juga akan ikut berpartisipasi. Karena itu, dia tidak punya pilihan lain selain mengalihkan pandangannya ke Hua Wanru.
Hua Wanru tentu saja mengerti bahwa dia harus berdiri. Dia membuka mulutnya dan berkata, aku ingin tahu apakah kakak Yudi baik-baik saja akhir-akhir ini. Mengapa aku tidak melihatnya di tim? Yudi sedang menangani beberapa masalah penting dan tidak punya waktu untuk datang. Namun, masalah gerbang pembuktian Tao itulah yang dia ingatkan kepada kita. Pemimpin Sekte Hua, Anda seharusnya tidak keberatan, bukan? Aula pembuktian Tao sangat besar, jika kami dari 42 kabupaten barat mengambil bagian, itu tidak akan terlalu banyak, bukan? Kata Bai Zhang. Hua Wanru tetap tenang dan berkata, secara pribadi, aku tidak keberatan, tetapi apakah setuju atau tidak, aku harus bertanya kepada yang lain. Bai Zhang tidak mengambil hati perkataannya dan langsung menyerang kelompoknya, siapapun yang berani menghentikan partisipasi 42 negara barat, kami keluarga Bai akan melawannya sampai akhir. Kami tiga kaisar keluarga Bai, Bai Yudi, aku, Bai Zhang, dan Bai Wei, tidak pernah takut pada siapapun. Setelah dia selesai berbicara, keluarga Bai mencari tempat duduk, pertama-tama untuk menegakkan otoritas mereka. Tindakannya tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang cerdas. Hua Wanru jelas-jelas menjebaknya, memintanya untuk meminta izin orang lain. Jika dia benar-benar peduli dengan persetujuan orang lain, dia akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bahkan jika dia akhirnya bisa duduk di sini, dia tidak akan tahu berapa harga yang harus dia bayar. Sekarang dia tidak peduli apakah orang lain setuju atau tidak, dia hanya duduk diam di sana, dan menggunakan Bai Yudi sebagai alasan, siapa yang berani menyuruh dia dan 42 kabupaten barat pergi. Baik 4 sekte maupun 2 klan binatang roh api awalnya bermaksud sedikit menghalangi, tetapi begitu mendengar 3 kata, Bai Yudi, mereka langsung menggelengkan kepala dan memilih tidak menghalangi lebih jauh. Hal ini membuat Yang Chen, yang sedang menonton di samping, sangat terkejut. Dia tidak menyangka pengaruh Bai Yudi begitu besar. Meskipun dia tidak muncul di tempat kejadian, dia tetap membuat semua pihak takut. Aku ingin tahu bagaimana keadaan senior Yudi dan Kaisar Lin Guang sekarang. Yang Chen bergumam. Semenjak mereka berdua pergi ke 36 daerah timur untuk menyelidiki petunjuk mengenai binatang roh api, mereka telah menghilang sepenuhnya. Pada saat ini, dengan kedatangan orang-orang dari 42 kabupaten barat, ada beberapa faktor yang tidak terduga di tempat kejadian, dan situasinya menjadi tidak stabil. Harus dikatakan bahwa pasukan sekutu keluarga Bai mungkin tidak begitu berpengaruh, tetapi dikombinasikan dengan Sekte Dong Huang dan Sekte Tao Kekaisaran, itu masih memiliki efek jera. Namun, ini masih jauh dari akhir. 3 hari setelah kedatangan 42 kaunti barat, keluarga kerajaan masih belum tiba, tetapi kelompok baru tiba. Kelompok ini sama beragamnya dengan 42 kaunti barat, mengenakan berbagai macam seragam. Ketika semua orang mendongak, ekspresi mereka semua menjadi muram. Itu orang-orang dari selatan. Orang-orang dari wilayah selatan juga sudah tiba. Yang Chen sedikit terkejut, dia tidak menyangka orang-orang yang datang berasal dari wilayah selatan. Tim-tim di wilayah selatan masih belum bisa diremehkan. Dari jauh, Yang Chen bisa merasakan 7 atau 8 energi yang sangat kuat, yang masing-masing telah mencapai tingkat kaisar. Ini berarti bahwa setidaknya ada 7 atau 8 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di regu-regu selatan. Ini bahkan lebih kuat dari 42 daerah barat. Namun, setelah pengamatan lebih dekat, Yang Chen menemukan bahwa tidak ada orang kuat seperti Bai Yudi di wilayah selatan. Orang terkuat seharusnya berada di periode integrasi, kira-kira sama dengan He Tan. Dengan kedatangan wilayah selatan, yang paling malu adalah 4 sekbab 1286 keluarga kerajaan yang percaya diri. Mereka awalnya berpikir bahwa hanya mereka yang memiliki sarana untuk menghitung waktu pembukaan spesifik pintu menuju verifikasi Dao dan tidak dapat menyembunyikannya dari keluarga kerajaan dan binatang esensi api di distrik Zhongdu, jadi berbagi dengan mereka akan dapat diterima. Tetapi siapa yang mengira bahwa 42 wilayah barat dan 39 wilayah selatan semuanya akan mengetahuinya? Sulit bagi siapapun untuk merasa senang mengenai hal ini. Sekte 7 bintang dan keluarga Yu dari wilayah selatan telah tiba. Selain mereka, ada juga beberapa pasukan kecil dari wilayah selatan. Hah, tunggu dulu, kenapa Sekte Hua Long juga ada di tim wilayah selatan? Begitu juga Sekte Jiang He dan Gerbang Longtan. Mereka semua ada di tim yang sama dengan wilayah selatan, apa yang terjadi? Banyak orang dari 4 sekte yang terkejut. Yang Chen juga bingung sekarang. Dia pernah mendengar tentang Sekte 7 bintang dan keluarga Yu di wilayah selatan. Bagaimanapun, keluarga Yu dan Sekte 7 bintang merupakan kekuatan hegemonik lama di wilayah selatan, yang masih diingatnya dari kehidupan sebelumnya. Kedua kekuatan ini adalah penguasa wilayah selatan, dan kekuatan mereka setara. Keluarga Yu memiliki 4 kaisar agung, sedangkan Sekte 7 bintang memiliki 3. Namun, Ku Zenan, pemimpin Sekte 7 bintang, telah mencapai periode integrasi, yang belum dicapai oleh satu pun dari 4 kaisar agung keluarga Yu. Sekarang setelah Yang Chen melihatnya, dia mendapati bahwa master periode integrasi yang mengenakan pakaian Sekte 7 bintang dan berdiri di depan mungkin adalah Ku Zenan yang terkenal.
Namun, Yang Chen bingung dengan hal yang sama seperti orang lain, yaitu, anehnya keluarga Yu dan Sekte Tujuh Bintang telah tiba, tetapi yang lebih membingungkan adalah sejumlah besar pasukan dari distrik Zhongdu yang mengikuti mereka. Kaisar Yuanshan adalah orang pertama yang berteriak marah, "Kuzenan, apakah kamu juga mencoba mendapatkan bagian di wilayah selatan? Apakah ada di antara kalian yang keberatan?" Kuzenan melirik orang-orang dari 42 wilayah barat yang sudah duduk dan dengan cepat mengesampingkan semua kekhawatiran, lalu langsung memimpin orang-orangnya untuk mencari tempat dan menetap. Hal ini tentu saja membuat Kaisar Yuanshan marah, tetapi dia juga tidak berdaya. Kata-kata Kuzenan membuatnya terdiam. Mereka tidak dapat mengendalikan 42 wilayah barat, lalu bisakah mereka mengelola wilayah selatan? Jika mereka berani melawan wilayah selatan sekarang, 42 wilayah barat, yang memunggungi pihak yang sama, tentu tidak akan tinggal diam. Ketika kedua pihak benar-benar membentuk aliansi, bahkan aliansi empat sekte pun harus waspada terhadap mereka. Aku, Yuanshan, tentu saja tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi aku ingin tahu apa yang terjadi dengan sekte Hualong dan sekte-sekte kecil di distrik Zhongduku. Kaisar Yuanshan melepaskan kinya, yang langsung menuju ke sekte Hualong dan beberapa kekuatan kecil di distrik Zhongdu. Yang Chen juga menjadi penasaran. Sejujurnya, dia seharusnya tidak memberi perhatian khusus pada masalah ini, tetapi sekte Hualong masih segar dalam ingatan Yang Chen. Bukan karena alasan lain, tetapi karena sekte Hualong telah menargetkannya di alam rahasia gas ungu yang direncanakan oleh binatang roh api. Khususnya, Guru Yunyang dari sekte Hualong membuatnya sangat menderita. Yang Chen curiga bahwa sekte Hualong mungkin bersekongkol dengan binatang esensi api. Namun, pihak lain tidak pergi untuk bergabung dengan Fire Essence Beast, tetapi malah bergabung dengan tim wilayah selatan, mencoba mendapatkan sesuatu. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ketika anggota sekte Hualong dan pasukan lain mendengar bahwa yang berbicara adalah Kaisar Yuanshan, mereka sangat ketakutan hingga kaki mereka gemetar. Untungnya, Kuzenan, pemimpin sekte dari sekte Tujuh Bintang, turun tangan untuk menenangkan mereka, lalu mendengus dingin, "Kaisar Yuanshan, Anda terlalu banyak ikut campur. Saya selalu memiliki hubungan baik dengan sekte Hualong dan kekuatan-kekuatan lainnya. Jika mereka dengan sukarela bergabung dengan saya dalam ekspedisi wilayah selatan ke Pegunungan Pingyang, mengapa itu tidak masuk akal?" Tentu saja, memang begitu. Melihat bahwa alasannya tidak dapat diterima, Kaisar Yuanshan tidak mengatakan apapun lagi. Awalnya ia sempat berpikir bisa memanfaatkan secara diam-diam untuk meraup keuntungan besar, namun siapa sangka ternyata idenya itu malah gagal total. Semakin banyak pesaingnya, semakin sedikit fragmen kunci yang akan mereka dapatkan, jadi siapa yang bersedia? Yang Chen sekarang berada di antara kerumunan sekte teritori utara, memulai rencananya sendiri. Saat ini, kekuatan terbagi menjadi 4 faksi, yang pertama adalah aliansi 4 sekte, yang kedua adalah aliansi binatang 2 klan, dan yang ketiga dan keempat adalah aliansi wilayah selatan dan barat. Wilayah utara juga memiliki beberapa kaisar agung yang kuat, tetapi kebanyakan dari mereka telah tertipu dan tidak memperkirakan waktu pembunuhan budak Dao. Jadi, mereka menderita kerugian besar. Ini juga yang ingin dilihat oleh berbagai kekuatan. Sekarang, mereka hanya menunggu kedatangan keluarga kerajaan. Tanpa keluarga kerajaan, pasukan ini tidak berani bertindak gegabah. Mustahil bagi keluarga kerajaan untuk tidak datang. Datang terlambat hanya untuk menunjukkan dominasi mereka yang absolut. Jika mereka tidak datang, tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Setelah sekitar 3 hari, akhirnya, para kaisar agung ini merasakan tekanan yang luar biasa datang dari atas. Kemudian, tim keluarga kerajaan mendarat perlahan di atas seekor binatang raksasa dari langit. Ini adalah binatang roh pemandian darah. Konon, binatang roh ini adalah keturunan kilin yang darah kilinnya mengalir di tubuhnya. Keluarga kerajaan memang kuat, mampu mengendalikan binatang roh ini dan menggunakannya sebagai tunggangan. Kerumunan orang berbincang dan binatang roh pemandian darah mendarat. Saat mendarat, sejumlah besar debu beterbangan. Kemudian, satu persatu, orang-orang yang mengenakan jubah emas kerajaan melompat dari Bloodbath Spirit Beast. Yang Chen melihat bahwa yang pertama melompat adalah para ahli dari alam bela diri surga. Para ahli dari alam Kaisar Agung baru terungkap kemudian. Keluarga kerajaan membawa total 5 Kaisar Agung, dengan Wu Changkong sebagai salah satunya. Namun, hari ini, Wu Changkong bukanlah orang paling mempesona yang datang ke tempat ini. Orang yang paling menakutkan adalah tetua terakhir yang melompat turun dari Bloodbath Spirit Beast. Penatua ini memiliki rambut putih, menutupi matanya, dan memegang kruk di tangannya. Begitu tongkatnya menyentuh tanah, binatang roh pemandian darah gemetar ketakutan, dan kakinya meringkuk di tanah, tidak berani bergerak sama sekali. Penatua Xie Yun juga datang. Itu Kaisar Xie Yun. Dia benar-benar datang, tampaknya keluarga kerajaan masih ingin menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan pertama. Siapakah Penatua Xie Yun? Yang Chen bingung karena identitas dan kemampuannya di kehidupan sebelumnya benar-benar tidak dapat mengenali Penatua Xie Yun. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar.
Zukai memberitahunya tanpa ada yang terlewat, Penatua Xie Yun adalah salah satu dari dua tokoh teratas dalam keluarga kerajaan. Kekuatannya dikatakan sebanding dengan Hua Zongzu, dan dia tampaknya mencapai jalan seorang kaisar agung lebih dari 1000 tahun yang lalu. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Penatua Xie Yun telah mencapai jalan seorang kaisar agung lebih dari 1000 tahun yang lalu, yang berarti bahwa ia telah hidup lama. Meskipun ia bukan tokoh dari era yang sama dengan Kaisar Tiandu, ia tidak jauh dari itu. Kemunculan Penatua Xie Yun membuat suasana seluruh tempat kejadian menjadi jauh lebih tenang. Penatua Xie Yun juga melepaskan kinya, memberikan tekanan yang cukup pada tempat kejadian. Tampaknya merasa bahwa ia telah memberikan tekanan yang cukup, ia akhirnya memperlihatkan senyum tipis, hah. Wilayah barat dan selatan juga telah tiba. Hehe, sudah lama sekali sejak semua pasukan manusia berkumpul bersama seperti ini. Kuzenan berkata dengan hati-hati, Senior Xie Yun, Anda tidak keberatan jika kami dari wilayah selatan ikut campur, kan? Tidak ada keberatan, tentu saja tidak ada keberatan. Pada saat itu, Anda Kuzenan bertarung di balai bukti ini tanpa meminta pendapat keluarga kerajaan kami. Penatua Xie Yun berkata dengan acuh tak acuh, singkatnya, itu tergantung pada kemampuan masing-masing. Mendengar hal ini, berbagai pasukan merasa lega dan lebih waspada pada saat yang sama. Gaya keluarga kerajaan sebelumnya adalah berhati-hati, tetapi tetua Xie Yun kali ini penuh dengan dominasi, jadi tidak jelas seberapa besar kepercayaan diri mereka.